Mari kita berdoa. Apa yang kami ucapkan di dalam puji-pujian, bahwa Tuhanlah yang menjaga hati kami, Tuhanlah yang membuat kami memiliki kemauan, semangat, agar supaya kehidupan kami memancarkan kasih Tuhan. Bahkan kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam segala situasi, Tuhan yang memberi kekuatan, kemampuan kepada kami untuk kami lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ampuni kami jika kami masih belum sempurna, ya Tuhan. Bahkan masih jauh dari sempurna. Masih penuh dengan kekurangan. Namun Tuhan, berikan kemampuan kepada kami setiap saat dalam hidup kami. Ingatkan kami bahwa tujuan hidup kami adalah untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Lewat hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Mari Tuhan, berbicaralah kepada kami saat ini, kami sudah siap mendengar. Bimbing hamba-Mu ketika membahas firman-Mu, agar apapun yang nanti hamba ucapkan, sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Semuanya terfokus untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya saat ini kami benar-benar fokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam situasi yang sebetulnya saat ini harusnya sih sudah membaik. Bahkan saya dengar di New Zealand pun malah dihimbau supaya ditulari semua, saudara ya, sudah nggak pakai masker juga. Saya nggak tahu, banyak sekali pendapat-pendapat orang, tapi apapun yang terjadi, kita fokus supaya menjaga kesehatan kita, supaya lewat kesehatan kita, kita bisa dipakai oleh Tuhan. Amin, saudara. Jadi ada banyak gereja yang nggak mau vaksin, dan macam-macam pendapat mereka, saudara. Tapi mari kita belajar selalu fokus untuk melakukan firman Tuhan dengan benar. Ya, pemerintah menghimbau kita untuk menjaga protokol kesehatan. Bukankah firman Tuhan juga menyatakan kepada kita supaya kita taat kepada pemerintah? At least paling tidak seperti itu, saudara. Ya, jadi dalam keadaan apapun juga, mari saudara, dalam keadaan yang kita nggak tahu mesti apa nih, mesti bagaimana. Tapi biarlah fokus kita adalah bagaimana hidup kita bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu, saya akan ajak saudara-saudara sekalian untuk membaca firman Tuhan yang kali ini saya akan ambil dari surat Roma pasal 12, ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Roma pasal 12, ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita akan membaca Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saudara membaca dari tempat masing-masing, dan saya akan membacakan untuk saudara sekalian, saudara mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya, persembahan yang benar. Ayat yang ke-1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, kata Rasul Paulus, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Di dalam ayat ini, Rasul Paulus bicara begini, demi kemurahan Allah, oleh sebab Allah begitu bermurah hati kepada kita, maka Rasul Paulus menasihatkan kepada saudara dan saya, supaya kita ini mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Persembahan-persembahan yang lain, puji Tuhan, diterima juga oleh Tuhan.
Ya, apalagi kalau kita memberikannya dengan tulus. Tetapi ternyata yang Tuhan inginkan adalah tubuh kita. Ya, kalau berbicara soal persembahan, menurut saya sudah dilakukan sejak ketika Adam dan Hawa masih di Taman Eden, saudara. Ya, kenapa saya katakan begitu? Karena ketika mereka sudah diusir keluar dari Taman Eden, bukankah kita tahu anak-anak dari Adam dan Hawa itu sudah mulai mempersembahkan persembahan, yaitu Kain dan Habel. Jadi kata persembahan itu memang sebagai ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, itu memberikan persembahan. Dan yang Tuhan inginkan kalau kita belajar dari Kain dan Habel, maka yang Tuhan inginkan adalah persembahan yang benar. Ya. Jadi saudaraku, yang benar dan yang terbaik. Dari awal mula kejadian sejarah penciptaan manusia, Tuhan sudah ingin supaya saudara-saudara dan saya jangan asal-asalan ketika mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Kita, saudaraku, belum mempersembahkan tubuh kita loh. Ya. Hanya katakanlah mungkin sekedar berapa uang ya saudaraku ya, tapi kadang-kadang jemaat Tuhan juga tidak mempersiapkan dengan baik. Kadang-kadang ketika kantong kolektor mau diedarkan, kalau di gereja-gereja sebelum kalau kita ibadah offline, baru sibuk mencari uang gitu, ya kan, baru sibuk ngerokok kantong, ngerokok dompet, nyari-nyari uang yang kecil, ya kan, cari uang yang paling kecil. Saudaraku, ya padahal Tuhan ingin supaya kita persiapkan dari rumah persembahan itu, ya, dan itu korban syukur kita kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita mengerti ini, nggak mungkin kita ngasih persembahan kolektor itu sembarangan seenaknya, ya sekecil-kecilnya saudara. Tapi pasti akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan hari ini benar-benar dikatakan tubuh kita itu merupakan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah tubuh kita. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus yang diam di dalam kita. Artinya, saudara, tubuh kita itu orang melihat kita itu seperti hadir di dalam hadirat Tuhan. Kita membagikan firman Tuhan, kita memberikan persembahan-persembahan kepada setiap orang yang membutuhkan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan. Makanya sekali lagi harus dijaga dengan baik tubuh kita, saudara. Ya, supaya kita bisa melayani Tuhan. Dan saudaraku, seringkali yang kita berikan itu yaitu asal-asalan. Contoh juga sih saudara, orang tua nih ya. Kalau anaknya pinter, ya, anaknya sehat, cakep, ya, saudara. Terus orang tua pasti merencanakan apa? Akan disekolahkan di sekolah kedokteran, menjadi insinyur, ya, menjadi orang hebat dan lain-lainnya, saudara. Tapi coba kalau anaknya cacat, nakal, bandel, saudara, ya langsung gina, gua sekolahin ke teologi saja, gitu kan. Jadi saudara, biasanya tuh menjadi tempat buangan gitu loh sekolah teologi. Jadi saudaraku, ini yang Tuhan nggak inginkan. Tuhan inginkan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi saudara, saya juga bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, sejak mulai adanya pandemi, kurang lebih 3 tahun ini ya, saudaraku. Saya tuh puji Tuhan ya, dalam nama Yesus, nggak pernah sakit sekalipun loh saudara. Kenapa? Karena saya jaga diri. Protokol kesehatan, ya saya jalankan dengan baik, saudara. Makan juga vitamin, semuanya saya minum loh. Supaya saya tetap sehat. Supaya saya tetap bisa melayani Tuhan, sekalipun online, ya. Meskipun belakangan sudah banyak yang offline juga, tapi maksud saya harus mempersiapkan diri saya sesehat mungkin supaya bisa tetap melayani Tuhan dan masih bisa tetap bekerja. Supaya Pak, supaya lewat saya bekerja itu saya bisa memberkati orang lain juga. Nama Tuhan dipermuliakan ketika kita memberkati orang lain. Kita selalu menyatakan itu adalah kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Ketika kita memberikan bantuan kepada orang tuh saya selalu katakan gitu. Ya, Tuhan Yesus baik. Semuanya ini dari Tuhan, bukan dari saya. Supaya apa? Supaya setiap kali orang yang menerima bantuan dari kita, mereka tuh memuliakan Tuhan lah, puji Tuhan.
Ya, nggak mungkin mereka bilang puji Imelda, kan nggak begitu ya. Ketika orang sedang dalam keadaan susah dan kita bisa ada feeling untuk memberikan bantuan, orang itu pasti akan memuji Tuhan loh. Jadi saudaraku, saya bersyukur kepada Tuhan sampai dengan hari ini tuh masih aktif. Tahun ini usia saya 71 tahun, saudara, tapi masih kerja. Dan puji Tuhan, income-nya lumayan juga lah, saudara. Artinya saya bisa dengan salary saya masih bisa berbagi kepada orang lain. Saya bukan nyombong-nyombongin sih nggak sih saudaraku ya, tapi maksud saya kita melayani Tuhan itu bukan semata-mata untuk maaf ya, untuk menerima PK atau persembahan kasih loh, ya. Tetapi bagaimana kita berusaha dalam hidup ini, saudara-saudara sekalian juga sebagian besar pasti ada pekerjaan. Tetap jaga kesehatan, tetap bekerja dengan baik sehingga lewat pekerjaan kita dapat salary, kita bisa memuliakan Tuhan. Ya, kita membagikan berkat buat orang lain. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya saudara-saudara itu menjaga kesehatan, menjaga tubuh kita, ya, menjaga iman kita supaya bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Tubuh yang bagaimana yang Tuhan inginkan? Tubuh yang sudah dirubah, yang sudah hidup baru, sudah berubah, mengalami pembaruan dari hari ke sehari loh, kata firman. Berubah oleh pembaruan budimu dari hari ke sehari. Ayat 2 menyatakan begitu. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Kalau menurut terjemahan bahasa Inggris, itu katanya mind. Be you transformed by the renewing of your mind. Tuh, orang Jawa kalau ngomong Inggris begitu ya. Be you transformed by the renewing of your mind. Gitu ya, saudara. Jadi maksudnya tuh perubahan akal budi, ya. Jadi Tuhan ingin supaya kita berubah, jangan sama pola pikir kita, jangan seperti dunia ini, ya, yang selalu berpikir untuk kepentingan diri sendiri terus, saudaraku. Sudah berubah pola pikir yang bisa membedakan yang mana kehendak Allah, yang mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya yakin dan percaya, sekalipun kita belum sempurna, jujur saja saya masih jauh dari sempurna. Tetapi pola pikir sudah berubah kan, ya sudah nggak seperti dulu, saudara. Ya, jadi saudaraku bisa membedakan pikiran kita tuh selalu positif, loh, saudaraku. Dulu kalau marah, langsung lu jual gua beli, lo kan begitu, saudara ya kan. Mana ada tuh tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Tampar pipi kiri, jab kanan masuk gitu kan, saudara ya. Ya itu kan dulu kan, saudara ya. Tapi sekarang itu bisa belajar. Dan dari mana kita belajar? Dari firman Tuhan. Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada saudara-saudara dan saya, itu yang akan ngajarin kita. Begitu kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada kita nggak akan pernah hilang di sepanjang hidup kita. Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan kepada kita akan setiap perkataan-perkataan Tuhan. Yohanes pasal 14. Jadi saudaraku, Roh Kudus itulah yang akan mengarahkan kita kepada kehidupan yang benar di mata Tuhan. Balik lagi, saya masih jauh dari sempurna. Tetapi saudaraku, kita mau belajar dari ayat firman Tuhan, dari kesaksian-kesaksian. Bagaimana yang namanya Rasul Paulus itu setelah bertobat, saudara, itu berubah total. Berubah total. Sampai-sampai dia menyatakan apa, saudaraku? Apapun, mau jadi apapun saya mau, asal saya bisa untuk memenangkan banyak jiwa. Saya bersyukur saya kalau membaca firman Tuhan ya, saudara, dari 1 Korintus pasal 9, itu Rasul Paulus menyatakan dirinya tuh mau menjadi apa saja. Yang penting bisa mempermuliakan Tuhan dan juga memenangkan banyak jiwa. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian dari 1 Korintus pasal 9, ayatnya yang terakhir, yang ayat yang ke-21 saja ya, saudara. Ayat 21 dan ayat 22. Dari 1 Korintus pasal 9. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup ini di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah.
supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Jadi, saudaraku, di sini Rasul Paulus menyatakan, gua mau jadi apa saja loh, untuk yang penting bisa memenangkan banyak jiwa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya juga bersyukur kalau Tuhan pilih saya sebagai mantan atlet atau sebagai atlet masih waktu itu masih aktif, saudara sebagai atlet, memilih saya untuk melayani di dunia atlet. Karena jelas saudaraku, kalau yang datang itu pendeta, belum tentu mereka terima, apalagi atlet-atlet yang sudah jadi juara dunia. Ya kan memandang orang mah, wow siapa lu, kan begitu, saudara. Tapi ketika yang berbicara itu atlet yang pernah punya prestasi, mereka akan mau dengar, ya. Itu sebabnya saya bersyukur banget ada banyak atlet-atlet dunia yang juga hidupnya diserahkan untuk Tuhan dalam pelayanan. Saya belajar banyak, saudaraku. Bagaimana salah satunya itu bagi yang suka sepak bola, pernah dengar Kakak ya dari Brasil, atlet sepak bola, saudara. Hidupnya itu menjadi kesaksian, nggak pernah punya masalah dalam keluarga, saudara. Orangnya baik banget, saleh, ya, selalu ibadah, rajin ibadah. Dan saudaraku, di satu saat sebuah pertandingan, saudara, ketika dia berhasil menggolkan bola, saudara, apa yang dia lakukan? Dia lari dan kemudian dia buka kaosnya. Ternyata di dalam kaosnya itu ada kaos yang lain yang ada tulisan I belong to Jesus. Begitu loh, saudara. Dan itu ditonton oleh seluruh dunia karena orang kan banyak nonton sepak bola kan, saudara. Jadi saudaraku, lewat pengalaman hidup yang disaksikan oleh Kakak, kita terpacu. Para atlet-atlet yang lain tuh kan kagum sama Kakak. Jadi begitu melihat, luar biasa. Kakak, atlet dunia, itu pun mau mempermuliakan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Belum lagi Holyfield, ya ketika akan melawan Mike Tyson, yang saya tadinya nggak suka tinju, tapi pada saat saya dengar bahwa Holyfield itu pakai headband itu ya, saudara, bertuliskan ayat firman Tuhan dalam, kalau nggak salah, Filipi pasal 4 ayat 13. Karena pada saat itu dia dalam keadaan sakit katanya, ya dalam keadaan sakit dan nggak mampu, dan Mike Tyson, Holyfield sudah usia mungkin 30 lebih, saudara. Sementara Mike Tyson itu masih muda, dan lawan-lawan yang dihadapi oleh Mike Tyson itu nggak pernah lewat ronde pertama, selalu kalah KO di ronde pertama, ya selalu nggak nyampe, katanya ada juga berapa detik tuh udah jatuh, ya udah KO gitu. Karena pukulannya tuh hebat banget, si leher besi. Nah ini Holyfield ini udah tua dan dalam keadaan sakit. Maka apa yang dia lakukan, meskipun nggak boleh buat jimat ya, firman Tuhan nggak boleh buat jimat, saudara, tapi menurut saya Holyfield mendapat kekuatan dengan kata-kata firman Tuhan itu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia, gitu, saudara, kan. Dan pada saat itu bisa menang Holyfield melawan Mike Tyson, saudaraku. Jadi saudaraku, itu beberapa kesaksian dari para atlet, saudaraku, yang membuat memacu ya kita para atlet juga untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, ya. Firman Tuhan diberitakan. Zaman dulu tuh pernah juga ada persatuan sepak bola dari Korea, ya, namanya Haleluya, ya, persatuan sepak bola Haleluya. Jadi saya suka banget karena setiap pagi kan mereka bertanding ke Indonesia, ya kan. Jadi saudaraku, itu tuh setiap hari itu di koran itu ditulis satu sepak bola Haleluya gitu. Jadi tiap hari ada Haleluya di koran-koran, saudara. Dan hari ini saya ingin menceritakan kembali satu kesaksian yang hebat yang saya dengar atau saya tonton awal-awal pertama kali saya tonton itu di tahun 86. Mungkin sebagian dari saudara belum lahir, ya. Tahun 86 itu ada Asian Games di Korea, saudara. Nah, itulah awal pertama kali ada yang namanya persekutuan doa, ada kapel atau ruangan doa kecil gitu ya, gereja kecil, di mana kita atlet-atlet Kristen
setiap hari itu boleh beribadah di situ dan ada yang khotbah. Di kapel kecil itu juga saudara disediakan buku-buku, terus kemudian rekaman-rekaman khotbah gitu ada semua, dan film-film. Nah, salah satunya yang saya tonton itu judulnya Chariot of Fire, ya, kereta berapi. Ya, semua tentu tahu Chariot of Fire atau kereta berapi itu adalah yang menjemput Elia, ya kan. Jadi kita tahu kalau Elia itu tidak mengalami kematian kan, dijemput oleh kereta berapi. Saya ingetin, bukan kereta api. Kalau kereta api sepur, saudara, ya kan, yang bentar lagi mau pada mudik naik sepur tuh. Jadi saudaraku, saya nonton film itu dan luar biasa, sangat memberkati. Bukan saya saja, tetapi atlet-atlet Indonesia yang paling sering rajin untuk ibadah itu dari Indonesia dan dari Korea, saudara. Ya, meskipun ada juga atlet-atlet yang lain dari China juga ada. Kita waktu itu sharing, wah pokoknya luar biasa lah pada zaman itu, saudaraku ya. Sesama atlet Asia, karena itu Asian Games, itu tuh bersatu di kapel itu dan nonton bersama-sama film Chariot of Fire yang membuat kita tuh bisa nangis bareng-bareng, saudara. Ya, jadi saudaraku, ceritanya itu tentang seorang atlet dari Skotlandia yang kita tahu Skotlandia itu di bawah Britania atau Inggris. Jadi mewakili Inggris. Namanya Eric Liddell. Dan kejadian ini terjadi di tahun 1924 di arena Olimpiade di Paris, saudaraku, tahun 1924. Nah, saudara, Eric Liddell itu memegang rekor lari pria 100 meter. Kita tahu juga bahwa kalau di dalam sebuah multi event yang namanya lari 100 meter pria itu menjadi primadona. Mungkin ya yang lain-lainnya mendapatkan medali emas dari taekwondo lah, dari apa gitu ya saudara. Tetapi yang namanya lari 100 meter itu primadona. Semua mata di dunia itu siapa juara dari lari 100 meter pria. Nah, yang diunggulkan oleh dunia pada saat itu adalah Eric Liddell. Ya. Dan tentu saja Inggris sangat mendambakan dan berharap penuh kepada Eric Liddell untuk bisa memenangkan lari 100 meter yang akan membanggakan negaranya. Nah, ceritanya saudaraku, Eric Liddell ini berangkatlah bersama kontingen ke Paris, saudara, Olimpiade. Betapa kagetnya Eric Liddell ketika diberitakan bahwa lari 100 meter itu dipertandingkan di hari Minggu. Nah, Eric Liddell itu sangat taat kepada Tuhan, setia dan menghormati Tuhan. Karena orang tuanya juga misioneri. Nah, saudaraku, hidupnya benar, saleh, ya luar biasa baik, saudaraku, dan selalu melayani Tuhan, selalu taat pada firman Tuhan. Jadi begitu dia mendengar bahwa pertandingan lari 100 meter itu dipertandingkan di hari Minggu, harinya Tuhan, langsung dia menolak, loh saudara. Ya, dia katakan saya nggak mau bertanding di harinya Tuhan, karena hari Minggu itu adalah harinya Tuhan. Saudaraku, mungkin bagi kita itu biasa-biasa saja ya, saudara ya. Tetapi pada zaman itu, saudara, belum ada yang namanya online dan lain-lainnya, saudara, sehingga di mana kita bisa memilih, ya kan, gereja itu tuh bisa jamnya tuh dari pagi sampai malam, bahkan ada yang Sabtu kan begitu. Kalau dulu hari Minggu itu memang benar-benar harinya Tuhan. Jadi saudaraku, maka semua orang-orang Inggris itu marah. Kenapa nggak mau bertanding, sementara seluruh Britania itu tuh sangat mengharapkan Eric Liddell dapat emas di 100 meter itu, saudara. Sampai-sampai menurut berita, sampai-sampai pangeran dari Inggris itu datang ke Paris membujuk Eric Liddell untuk tetap ikut lari di 100 meter. Tapi Eric Liddell tetap pada pendiriannya, nggak mau bertanding di harinya Tuhan. Namun, saudara, saya percaya Roh Kudus yang berbicara kepada dia untuk menyatakan, nggak apa-apa, meskipun saya tidak menyumbangkan emas di nomor 100 meter, tapi saya janji, saya akan menyumbangkan emas di nomor 400 meter yang bukan spesialisasinya. Dan itu sebetulnya menurut saya, menurut yang mengerti olahraga, itu satu pernyataan yang gegabah. Karena bukan spesialisasi. Latihan-latihannya pun latihan untuk 100 meter jarak pendek dengan latihan lari jarak menengah itu berbeda, saudara. Ya nggak sama. Dan dia nggak biasa lari 400 meter.
Jadi saudaraku, pernyataan Eric Liddell ini menyita perhatian seluruh dunia, ya. Karena apa? Karena benar-benar aneh gitu, dan orang-orang pengen, artinya apa? Kepengen lihat, membuktikan apakah betul apa pernyataannya Eric Liddell itu akan terjadi, ya. Akan menyumbangkan emas di nomor 400 yang bukan spesialisasinya. Sempat juga ada yang bertanya kepada Eric Liddell, lalu apa yang akan kamu lakukan, taktik strateginya apa ya pada saat kamu lari di 400 meter yang bukan spesialisasi kamu. Dia bilang begini, saudara, sangat terkenal ini kata-kata ini. Dia bilang, saya akan lari secepatnya dalam jarak 200 meter. 200 meter berikutnya itu urusan Tuhan. Begitu, saudara. Jadi itu satu pernyataan yang sangat berani, ya, dan membuat orang-orang tuh semakin pengen tahu tuh. Makanya, saudara, pada hari Eric Liddell itu bertanding, semua mata memandang dan stadion penuh. Bahkan, saudaraku, orang-orang Kristen yang ada di Paris itu, saudara, berkumpul di luar stadion, mereka nyanyi-nyanyi loh, saudara, ya, memberikan semangat kepada Eric Liddell. Jadi, saudaraku, dan pada saat akan start, itu penonton di stadion udah berdiri gitu, ya, terutama yang Kristen-Kristen, yang nggak Kristen pun kepengen lihat gitu, bagaimana Eric Liddell akan membuktikan omongannya, perkataannya. Dan pada saat akan start, saudara, siap-siap untuk start lari, ada salah seorang masyhur dari Amerika. Jadi saingan Eric Liddell itu dari Amerika, pelari dari Amerika. Tapi ada seorang masyhur atau tukang pijet dari Amerika itu memberikan secari kertas kepada Eric Liddell, ya, diberikan secari kertas. Lalu dibaca oleh Eric Liddell, diterima dan dibaca, ternyata firman Tuhan. Dari saingannya dari Amerika, saudara, kasih itu firman Tuhan tertulis dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 30D, ya. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-30D. Siapa yang menghormati aku akan kuhormati, kata Tuhan. Kata firman, saudara. Siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Dan disambung dengan kata-kata dari tukang pijet ini nih. Semoga berhasil dan selamat berjuang. Apa yang terjadi, saudara? Benar-benar Eric Liddell berusaha, begitu start lari, langsung lari secepat-cepatnya, saudara. Dan ketika setelah lari 200 meter, dia seolah-olah melepaskan dirinya, saudara. Dan disitulah Tuhan bekerja luar biasa. Sehingga membuat Eric Liddell itu lari lebih cepat dari 200 meter pertama. Dan meninggalkan saingan-saingannya. Lalu di saat-saat itu semua bersorak seluruh stadion. Saya nonton film itu, mungkin kalau ada filmnya saudara boleh nonton, karena bikin kita para atlet yang pada saat itu nonton sangat terharu loh, saudara. Semuanya berdiri, ya, dan apalagi meninggalkan saingannya jauh gitu, sampai dia sempat nengok ke belakang gitu kan, saudara. Dan setelah mendekati finish, dia merentangkan tangannya loh, ya, saudara. Dia rentangkan tangannya seolah dia menaikkan pujian kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Dia masuk finish yang pertama dan dia mendapatkan medali emas. Amin, saudara. Dan peristiwa ini tercatat, filmnya dapat Oscar juga, ya, mendapatkan piala Oscar, itu film Chariot of Fire. Dan saudaraku, di dalam film itu pun ditayangkan pada hari Minggu. Kemana nih orang nih, saudara? Eric Liddell ini kemana pada hari Minggu dia nggak mau lari? Di dalam tayangan itu tuh dia bawa payung karena hujan-hujan dan dia khotbah, saudara. Puji Tuhan, luar biasa. Dan peristiwa itu luar biasanya lagi adalah lari 400 meter itu rekor itu tuh tidak terpecahkan selama 12 tahun. Jadi setelah 12 tahun, justru Eric Liddell yang bukan nomor spesialisasinya itu bisa memenangkan menjadi juara dan mematahkan rekor. Jadi saya yakin dan percaya dalam kehidupan kita, ya, baik sebagai atlet, individu, karyawan, atau apapun itu juga, ketika kita menghormati Tuhan, maka Tuhan akan menghormati kita. Amin, saudara. Itu sebabnya apapun yang saudara lakukan dan kerjakan pada saat ini, kerjakan semuanya seperti untuk Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan upah kepada saudara-saudara dan saya.
Kita semua yakin, percaya Tuhan nggak pernah berhutang buat kita. Amin, saudara. Dan saudaraku, saya lanjutkan bahwa Eric Liddell itu setelah selesai ya pertandingan, 1 tahun setelah selesai pertandingan, dia diundang kemana-mana loh, bersaksi kemana-mana, saudara, dan memuliakan Tuhan. Lalu saudaraku, setahun kemudian setelah kejadian 1924, di tahun 1925, dia memutuskan untuk melayani ke China. China pada saat itu masih rusuh, saudaraku, masih jauh gitu, saudara. Tapi dia memutuskan untuk melayani ke China. Dan satu saat ketika Jepang masuk ke China, sekitar tahun 45-an gitu, saudara, Jepang masuk, para missionaries yang ada di China sebagian besar kan pulang ke negaranya masing-masing. Tapi Eric Liddell memutuskan untuk tetap ada di China dan ditangkap. Lalu dimasukkan ke kamp konsentrasi. Jadi saudaraku, tetapi di kamp konsentrasi itu pun dia nggak patah semangat, dia tetap melayani Tuhan. Sehingga ada banyak sekali tahanan-tahanan itu tuh bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Juga menjadi guru pengajar anak-anak dari para tahanan, karena mereka berpuluh tahun ada di dalam tahanan itu. Nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Dan karena terlalu kecapean juga di kamp konsentrasi, maka pada tahun 45 itulah Eric Liddell menghembuskan napasnya. Dia meninggal dunia pada saat itu, dan yang luar biasa, sampai dengan hari ini, kalau nggak salah saya lupa di kota mana, Eric Liddell itu dihormati dan dibikin patung, ya, patungnya Eric Liddell dihormati, saudara. Ya, jadi saudaraku, dia dihormati bukan hanya oleh orang Inggris saja, tapi oleh seluruh dunia. Karena apa? Karena prinsip imannya yang luar biasa, memegang teguh ya bahwa hari Minggu itu adalah harinya Tuhan. Siapa menghormati aku akan kuhormati. Amin, saudara. Jadi saudaraku, bagaimana dalam kehidupan kita pun bagaimana kita menghormati Tuhan dengan hidup yang benar. Jangan lupa, saudara-saudara dan saya adalah imamat yang rajani. Imam-imam yang melayani raja di atas segala raja. Harus hidup sesuai dengan apa jabatan kita. Saudara-saudara dan saya jaga kesehatan. Bagi yang merokok pun, saudara, ya, bagi yang merokok pun, memang yang namanya merokok itu memang di Alkitab tidak tertulis jelas, ya, dilarang merokok nggak ada. Yang ada di pom bensin dilarang merokok, ya. Tapi kalau merokok itu kan merusak tubuh kita, toh. Bahkan saudaraku, di iklan-iklan rokok itu kan ditulis juga merokok itu bisa mampus loh, gitu kan, ya, bisa kena kanker loh, ya, saudara. Di iklan-iklan tetap aja dilakukan. Jadi saudara, dan pengalaman saya sebagai pembina olahraga, memang yang namanya merokok itu kecanduan. Jadi saya cuma kasih tahu kepada atlet-atlet saya yang merokok, saya cuma kasih tahu kepada mereka itu memang kecanduan, sulit untuk bisa lepas, tapi berdoa sesuai agama masing-masing, berdoa, ya, supaya Tuhan kasih kekuatan buat kalian sedikit demi sedikit bisa berubah. Dan saya bersyukur ada beberapa atlet yang nurut, ya saudara, karena saya nggak marah-marah langsung. Kalau yang dulu-dulu ketua harian sebelum saya itu tuh langsung di-cut gitu loh, langsung di-cut, dikeluarkan, nggak bisa, ya, harus dengan hati, ya, karena nggak mungkin kalau yang namanya orang kecanduan itu bisa berubah langsung tuh, kecuali itu Tuhan yang merubah. Tapi bagaimana kita ada keinginan untuk bisa merubah seseorang. Saudara-saudara dan saya adalah bait Roh Kudus, ya. Jadi saudara, kata-kata kita yang keluar dari mulut kita itu pun bisa membuat seseorang itu memuliakan Tuhan. Tuhan akan pakai saudara-saudara dan saya dimanapun kita berada. Ya, jadi saudaraku, mari jaga hati, jaga pikiran kita selalu positif, ya, jangan negatif-negatif, saudara. Saya yakin, percaya firman Tuhanlah yang akan selalu menjaga saudara-saudara dan saya. Jadi persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang benar, yang berkenan kepada Allah. Pikiran kita harus berubah sehingga dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah, mana yang baik, mana yang nggak baik, mana yang benar, mana yang nggak benar. Dan bukan hanya bisa membedakan saja, tetapi saya percaya, saya yakin Roh Kudus pun akan memampukan saudara-saudara dan saya untuk memilih yang benar. Bukankah Galatia 5 pun bicara apa? Tentang keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan daging, keinginan roh itu saling bertentangan, ya.
Dan Tuhan ingin supaya kita lebih memilih keinginan roh, jangan memilih keinginan daging. Saya percaya, saya yakin sekali lagi, kalau kita taat melakukan firman Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang pada saudara-saudara dan saya. Upahnya Tuhan sudah sediakan bagi saudara. Engkau tidak akan pernah turun, selalu naik. Nih contoh, saudara usia 71 tahun, nggak pernah turun, naik terus, saudara. Ya. Nenek-nenek kan aneh juga nih, nenek-nenek bisa jadi ketua klub loh, saudara. Ya, meskipun ada klub-klub yang rese, ya gua nggak takut amat jaya raya yang mimpin perempuan nenek-nenek katanya gitu, kurang ajar ya, saudaraku. Tapi Tuhan membuktikan kepada kita bagaimana tahun lalu itu Gracia Poli dengan Apriani itu dari klub saya loh, saudaraku, menang di Olimpiade. Apa nggak hebat, saudara ya kan? Jadi saudaraku, siapa ketuanya? Oh, Im katanya gitu ya, saudara. Jadi saudara, itu buat saya upah yang Tuhan berikan buat saya. Amin, saudara. Jadi saudaraku, saya berdoa supaya firman Tuhan ini sedikit banyak bisa mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan ingin supaya tubuh kita ini loh jaga baik-baik ya, supaya lewat tubuh kita itu nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semuanya. Amin. Masih di-mute, Pak Regi.